왜들 그리 다운돼 있어? 뭐가 문제야? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Time. Today we are going to learn about past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan, tapi waktunya itu di masa lampau atau di masa lalu. Ya, kegiatannya sudah dilakukan tapi di masa lalu. Contohnya, she was sweeping the floor. Dia sedang menyapu lantai tadi. Artinya dia sedang nyapu, tapi tadi nyapunya, bukan sekarang. Selanjutnya, bentuk positif dari past continuous. Rumusnya di sini ada subjek, ditambahkan was atau were, ditambahkan verb ing atau kata kerja yang diberikan kata ing. Kenapa diberikan kata ing? Karena kata kerjanya atau kegiatannya sedang dilakukan. Di bawah ini ada tabel yang menjelaskan tentang penyusunan kalimat positif past continuous tense. Yang pertama, ada subjek, kemudian was dan were, kemudian kata kerja yang diberikan ing. Yang pertama kita lihat ada subjek I, she atau he, it, you, they, we. Nah di sebelahnya ada teks berwarna merah, ini adalah penggunaan to be atau kata bantu dari subjek. I itu bertemu dengan was, she atau he dengan was, it dengan was. Sedangkan you bertemu dengan were, they were, dan terakhir we were. Kita ambil contoh yang pertama. I was singing. Saya sedang nyanyi. Karena di sini was berarti nyanyinya itu tadi, bukan sekarang. Kemudian kita lihat lagi. You were dancing. Kamu sedang menari. Dia sedang menari, tapi narinya itu tadi. Terakhir, we were talking. Kita sedang bicara. Sedang dilakukan bicaranya, tapi tadi dilakukannya, bukan sekarang. Selanjutnya ada bentuk kalimat past continuous, yaitu kalimat negatif. Hanya berbeda sedikit dengan yang bentuk positif. Di negatif ini kita tambahkan not. Nah, coba diperhatikan rumusnya. Subjek ditambahkan was atau were, kemudian ditambahkan not. Dan terakhir diikuti dengan kata kerja ditambahkan ing. Contoh kalimatnya, I was not singing. Saya tidak sedang bernyanyi. It was not buying. Dia atau itu tidak sedang membeli. Terakhir, they were not playing. Mereka tidak sedang bermain. Bentuk kalimat past continuous yang terakhir adalah interrogatif atau kalimat tanya. Pada kalimat interrogatif ini, bentuk rumusnya ini sedikit berbeda, di mana to be was were dituliskan di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian baru diakhiri dengan verb ing, ditutup dengan tanda tanya. Kita lihat contohnya. Was I singing? Apakah saya nyanyi? Was she atau he playing? Apakah dia lagi main? Was it buying? Apakah itu sedang beli? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada future continuous tense. Pada bentuk future continuous digunakan untuk menunjukkan bahwa akan ada suatu kegiatan yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi kegiatannya belum mulai nih, tapi akan dikerjakan di waktu yang akan datang. Contohnya, we will be studying together tomorrow morning. Artinya, kita akan belajar bersama besok pagi.
Nah, kegiatan belajar bersamanya adalah kegiatan yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Kapan terjadinya? Besok pagi. Fungsi dari future continuous tense ini ada dua yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, menyatakan suatu kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dengan spesifik waktu. Jadi, di sini harus diberikan waktu kapannya, ya. Harus ada penjelasan kapannya. Every day, setiap hari, atau pagi hari, in the morning, in the afternoon, di siang hari. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. I will be reading the newspaper in the morning. Saya akan membaca koran pada pagi hari. Nah, spesifik waktu atau keterangan waktu yang disebutkan pada kalimat ini adalah pada pagi hari. Selanjutnya yang kedua, menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di masa depan dan berlangsungnya bersamaan. Maksudnya adalah kalimat ini mengandung dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ya, kegiatannya ada dua nih. Contoh kalimatnya, I will be playing games when you come tonight. Artinya, saya akan main games saat kamu datang malam ini. Kegiatan yang sedang terjadi pada kalimat ini adalah will be playing games, akan bermain game, dan you come, saat kamu datang. Nah, bagaimana membedakan atau memisahkan kedua kalimat tersebut? Kita menggunakan kata when yang artinya adalah saat. Selanjutnya, kita perhatikan bentuk kalimat dari future continuous tense. Sebelum kita mulai ke rumus kalimatnya, kita lihat dulu. Sebelumnya kita belajar past continuous, to be-nya, ya, to be-nya itu menggunakan was dan were. Berbeda dengan future continuous sekarang, kita menggunakan will dan shall. Untuk will digunakan kepada semua subjek. Ayu Dewi Sehit bisa menggunakan will. Akan tetapi untuk shall hanya I dan we saja, ya. Kalau will bisa untuk semuanya, shall hanya bisa digunakan untuk subjek I dan subjek we. Kita bahas bentuk kalimat yang pertama, yaitu kalimat positif. Rumusnya, subjek ditambah will atau shall, kemudian be, kemudian kata kerja yang diberikan akhiran ing. Contoh kalimatnya, I will be singing in the concert tomorrow. Saya akan nyanyi di konser besok. Kegiatan yang akan dilakukannya adalah nyanyi di konser. Kata keterangan waktunya adalah tomorrow. Kemudian bentuk negatifnya sama seperti bentuk yang sebelumnya. Bentuk positif hanya saja diberikan kata not yang artinya tidak. Mari perhatikan rumusnya. Subjek ditambahkan will atau shall, kemudian ditambahkan not. Sekali lagi, untuk negatif ditambahkan not. Kemudian diikuti dengan be. Terakhir diberikan kata kerja yang diakhiri dengan ing. I will not be singing in the concert tomorrow. Saya tidak akan, will not, tidak akan bernyanyi di konser tomorrow. Saya tidak akan bernyanyi di konser besok. Kegiatannya yang akan dilakukan atau dikerjakan adalah bernyanyi di konser. Kemudian bentuk negatifnya adalah will not, dan keterangan waktunya adalah tomorrow. Jika kalian merasa rumit atau ribet menuliskan will not, kamu bisa
mengubahnya menjadi won't, ya. Tapi will not juga sudah benar. Terakhir, bentuk interrogative tense atau kalimat tanya. Bentuk kalimat tanya, to be-nya ditulis di paling depan, kemudian subjek. Setelah itu diikuti dengan be, diikuti lagi dengan kata kerja ing, ditutup dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya, will you be singing in the concert tomorrow? Akankah kamu nyanyi di konser besok? Itu adalah kalimat tanyanya. Di sini kita perhatikan, pada kalimat positif dan negatif, subjeknya adalah I. Tapi di bentuk negatif berubah menjadi you. Alasannya, karena pada umumnya kalimat tanya digunakan untuk menanyakan kepada orang lain, bukan menanyakan diri sendiri. Ya, maka dari itu